Sejarah batik di Indonesia berkaitan dengan perkembangan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Batik mulai dikembangkan pada masa Kerajaan Mataram, kemudian berlanjut di masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Penemu batik pertama di Indonesia adalah K.R.T. Hadjo Nagoro atau dikenal dengan Gothic Swan. Beliau adalah seniman asal Surakarta yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Menurut Ibu, dampak dari pembuatan batik ke lingkungan tuh gimana sih? Ada positif negatifnya kah atau gimana? Kalau membatiknya secara teknik menulis, batik tulis, itu insya Allah untuk dampak negatifnya sedikit sih. Kalau untuk dampak positifnya dia akan mudah dibersihkan, mudah dikembalikan kepada habitatnya sampahnya ya. Tapi kalau yang membatiknya itu membatik dalam bentuk cetak atau dalam print gitu, itu banyak hal yang negatifnya karena alat yang digunakan itu banyak alat kimianya, bahan kimianya. Nah, dan kalau sekiranya negatif, ada solusi nggak? Gimana caranya pembuatan batik ini tidak membuat lingkungan kita tuh tercemar gitu? Kalau dia membatik tulis, biasanya dia harus berada di suatu tempat yang tidak berpindah-pindah ya, karena itu kan akan bercecer tinta dan lain-lain sehingga nanti akan merusak lingkungan sendiri. Tapi kalau dia itu pindah-pindah kemana-mana, nanti dampak dari limbahnya itu bisa berdampak kemana-mana, menyebar gitu ya. Tapi kalau jadi satu tempat, maka dia sedikit sekali bentuk dampak negatifnya. Kalau solusinya, ketika dia mendapatkan dampak negatif, maka dia memperkecil ruang lingkup yang harus digunakan untuk tempat pembuatannya, ya, memilih ruang yang bisa gampang dibersihkan atau beralas gitu ya, sehingga nanti ketika selesai pembuatan dia bisa langsung dirapikan kembali. Nah, dalam sisi positifnya, dia tidak terlalu ngefek kepada lingkungan karena itu tintanya udah ada kemasannya, jadi tempatnya itu sudah tertentu ya, tidak harus membuang limbah, ada air, cairan dan lain-lain, itu tidak, dia langsung habis karena ada ukurannya. Kalau membatiknya dengan bentuk batik tulis. Batik pada awalnya hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, serta pemerintahan atasan. Tetapi mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Kemudian kesenian batik semakin meluas, sehingga menjadi pekerjaan bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang. Awal dari batik pusaka Banten ini, batik khas Banten ini kita buat untuk melestarikan budaya yang ada di Banten dan melestarikan peninggalan Kesultanan Banten yang dituangkan ke kain batik. Itulah awal mulanya kita untuk membuat batik. Satu kali produksi bisa mencapai berapa produk? Kita batik pusaka Banten ini berproduksi setiap hari. Kalau kita sudah membuat stoknya sudah penuh, itu kita stop produksi. Artinya kita menerima orderan untuk selanjutnya. Jadi tidak untuk tiap hari untuk produksi, tapi kalau stoknya untuk dijual sudah banyak, kita juga stop juga produksi. Ya kalau untuk produksi ya tiap hari ya. Produksinya itu per bulan atau per minggu? Ya tiap hari produksinya sebetulnya. Dipesannya? Bukan sedipesannya, jadi kita produksi tiap hari. Kalau stok kosong, kalau stok untuk dijualnya sudah penuh, itu kita tidak produksi lagi. Jadi kita hanya menerima orderan saja. Tapi kalau sudah tidak ada orderan, kita juga stop juga produksi kan gitu.
Ya ini untuk tinta menggunakan tinta alami atau tinta tekstil? Kita bukan disebut tinta ya, kalau tinta itu semacam pena atau pensil atau bolpen. Kalau sebutan di batik itu disebutnya warna sintetis. Kita batik ini terbuat dari warna-warna sintetis dan warna alam. Sejarah batik pusaka Banten itu gimana Pak sejarahnya? Ya sejarahnya kita mendirikan di tahun 2014. Kita pengembangannya mengambil dari situs-situs purbakala yang ada di Banten, peninggalan Susunan Banten. Kita kembangkan menjadi motif-motif dan dituangkan ke kain batik Banten. Udah lama juga ya berdirinya? Ya udah lama. Biasanya sebulan terjual berapa produk? Tergantung ya, tergantung situasi dan kondisi. Itu kita bisa estimasi penjualan produk itu satu bulan mencapai 300 potongan estimasinya. Berapa lama untuk pembuatan 1 meter batik? Itu tergantung dari motifnya atau coraknya. Kan ada yang diwarnanya ada beberapa warna, ada yang 1 hari dan 2 hari. Estimasinya sih 3 hari 1 potong. Itu untuk batik cap ya. Kalau untuk batik tulis beda lagi. Itu estimasinya dari 1 minggu sampai hingga 1 bulan. Biasanya menggunakan teknik apa Pak buat pembuatan batik? Yaitu batik cap dan tulis. Batik cap dan tulis. Pernah import keluar kota nggak Pak? Kalau untuk keluar kota ya kita sering keluar kota kayak Jakarta, Surabaya, Semarang dan lain-lain ya ke Papua juga. Ya, buat caranya cukup segitu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya.